Hai, halo assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mutia Putri Cambridge. Nah teman-teman, kali ini aku mau mengajakin kalian ke tempat yang sangat bersejarah yang ada di daerahku, yaitu Museum Kerajaan Samudra Pasai. Nah teman-teman, nanti aku juga bakal ngajakin kalian ke makam Haul Sultan Al-Malik As-Salih. Dia adalah pendiri kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adalah museumnya di daerah Gedong Aceh Utara. Teman-teman, aku sangat bersyukur tinggal di Aceh karena sungguh banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Aceh yang insya Allah akan aku ceritakan semua di vlog-vlog aku yang lain. Nah, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan ceritanya, kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe. Karena insya Allah juga nanti aku bakal ngajakin kalian ke tempat yang bersejarah namanya Makam Sultan Narisyah. Teman-teman, langsung aja ya kita cerita. Sultan Malik Kusaleh adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malik Kusaleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Maka beliau mulanya bernama Merasilu, akhirnya bergelar Malikus Saleh, yang artinya Malik yang Saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Imum Peut. Suke Imum Peut adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja. Nah, sekarang aku langsung aja ngajakin kalian OTW ke museumnya. Oke, teman-teman. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali ditemukan lewat adanya 3 batu nisan bersurat yang ditemukan 2 di Lebok Tue, Merah Mulia, dan 1 di Matang Ulim, daerah Kabupaten Aceh Utara. Isi dari batu nisan tersebut menggambarkan bahwa adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Saat itulah tonggak pertama Kerajaan Samudra Pasai berkembang. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu benteng pertahanan yang kuat di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh pimpinan angkatan perang asal Mesir, yakni Nasimuddin Al-Kamil, dengan nama semula Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perkembangan kerajaan Samudra Pasai terjadi ketika kerajaan Sriwijaya sedang merosot akibat perlawanan dari kerajaan Chola. Ia menjadi sultan pertama setelah naik tahta dan diangkat oleh Nazimuddin Al-Kamil, pendiri kerajaan Samudra. Sultan Malik Al-Saleh terkenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah yang saat itu sudah banyak menyebar bahkan sampai sekarang kan teman-teman. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai yang berkembang hingga menjadi tempat persinggahan utama pedagang-pedagang dari timur. Teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, sebesar ini museumnya, Masya Allah bagus sekali. Teman-teman, kita lanjut cerita ya. Kejayaan kerajaan Samudra Pasai terjadi saat pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Ahmad. Kejayaan tersebut dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat dari perdagangan yang sangat berkembang terjadi pada saat pemerintahannya. Sultan Malik At-Tahir II berkuasa mulai dari tahun 1326 sampai 1349 Masehi. Nah, teman-teman, faktor perkembangan kerajaan Samudra Pasai diperantarai oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tentang politik perkawinan. 2. Politik perdagangan. 3. Politik penaklukan. Maksud dari politik perkawinan adalah menjadi sebuah hal yang biasa terjadi di kalangan orang kerajaan untuk memperluas wilayah politik. Pada saat itu, rata-rata pedagang dan Hadramaut adalah laki-laki. Oleh karena itu, banyak bangsa timur mengawini penduduk Nusantara sehingga pengaruh penyebaran Islam di Samudra Pasai semakin kuat. Setelah itu,
tentang politik perdagangan, pada masa itu pemegang kunci perdagangan di sana adalah pedagang Islam. Mereka menjadi pemegang monopoli perdagangan dari 3. Politik penaklukan. Politik penaklukan berbeda dengan faktor lain yang terbilang halus. Politik penaklukan memanfaatkan penyerangan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Samudra ke Kerajaan Pasai atau Kerajaan Demak ke Kerajaan Majapahit. Setelah itu, ada beberapa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, salah satunya adalah relief. Relief adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Peninggalan ini menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi tugas utama para penguasa era Kerajaan Samudra Pasai selama lebih dari 3 abad. Yang kedua, mata uang emas. Mata uang emas adalah salah satu peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang berupa koin dan memuat tulisan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, makam Sultan Malik Al-Salih. Makam Sultan Malik Al-Salih yang ditemukan oleh sejarawan menjadi tanda Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 atau bisa jadi sebelum itu. Nah teman-teman, nanti aku bakal ngajakin kalian ke makam Sultan Malik Al-Salih. Tempatnya juga nggak jauh dari museumnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Museumnya sangat besar, bagus, cantik, tapi sayang sekali seperti tidak terawat. Aku udah ngajakin kalian keliling dari naik tangga, dari tempat tengah sampai ke atas. Kalian bisa lihat sendiri, udah banyak yang rusak, udah banyak bangunan yang rusak. Mudah-mudahan dengan kita update seperti ini, dengan kita upload seperti ini menjadi PR bagi pemerintah setempat supaya bisa dibersihkan, dirapikan, karena udah banyak di dalamnya yang rusak. Jadinya banyak yang berjualan, udah enggak tercium lagi sejarah keislamannya. Semoga dengan ada vlog ini, insya Allah pelan-pelan sedikit-sedikit akan direhab menjadi tempat museum yang bakal rame didatangin dengan wisatawan-wisatawan yang lain. Teman-teman, mungkin kalian bisa aku ajak keliling sebentar ya. Ini masih di dalamnya ya, kosong plong, hanya ada orang jualan. Padahal di antara dua-dua tempat ini persiapan untuk buat lift karena tinggi banget ke atas. Tapi aku bakal naik langsung ke atas karena aku penasaran di atas kosong juga atau tidak. Nah, ini aku lagi naik tangga, agak lelah sedikit ya. Soalnya aku perginya bareng tim gitu. Ini aku udah sampai di atas. Ternyata ramai juga yang mengunjungi Museum Kerajaan Samudra Pasai. Tapi sedihnya, kasihan sekali tidak terurus dengan baik. Mudah-mudahan pemerintah setempat bakal merehab supaya lebih banyak yang mengunjungi Museum Kerajaan Samudra Pasai. Karena ini adalah sangat tuh Masya Allah, bagus kan? Aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi saking lelahnya. Aku udah sampai ke atas tapi di dalamnya kosong. Mudah-mudahan segera dibenahi supaya kita semua kembali mengingat bahwa Islam pertama yang ada di Asia Tenggara adalah berkat Raja Malik Al-Salih. Teman-teman, Masya Allah, view-nya bagus sekali ya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku bakal ngajak kalian ke tempat yang lain. Terima kasih.